Aktivis kemanusiaan Indonesia menjalani pelatihan sebelum berlayar menembus blokade Gaza. Rencananya pelayaran dari Tunisia ke Gaza ini akan dimulai tanggal 7 September mendatang. Ratusan aktivis kemanusiaan pro-Palestina yang akan melaksanakan misi pelayaran menembus blokade Gaza terus melakukan pelatihan secara intensif di gedung General Union of Tunisia Workers. Para aktivis kemanusiaan dari berbagai negara ini diberi materi dan pembekalan terkait teknis keselamatan pelayaran. Salah seorang aktivis kemanusiaan sekaligus influencer asal Indonesia, Ciki Fauzi, yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy mengatakan, materi pelatihan sangat penting mengingat misi suci ini merupakan pesan damai untuk Gaza. Kita diajarkan tentang bagaimana hal-hal bisa terjadi di pelayaran-pelayaran sebelumnya, dan juga kita diajarkan bagaimana cara nge-handle situasi yang kemungkinan bisa jadi akan sangat tense ya terjadi di atas kapal. Jadi hari ini ada banyak hal yang mungkin saya tidak bisa kasih tahu sepenuhnya, tapi kurang lebih kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Global Summit Flotilla diikuti 44 negara dengan jumlah armada kapal yang akan mengarungi Laut Mediterania berjumlah 72 unit. Indonesia melalui IGPC menyumbang 5 kapal yang merupakan titipan dari masyarakat Indonesia. Dari Tunisia, Anton Saputra, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Misi kemanusiaan Global Summit Flotilla untuk menembus blokade Gaza mengalami kendala teknis. Cuaca buruk mengakibatkan pelayaran ditunda hingga Minggu 7 September mendatang. Harusnya hari ini kita mulai berlayar seperti agenda awal, namun qadarullah ada kendala teknis di teman-teman yang berlayar dari Spanyol yang menyebabkan mundurnya juga jadwal pelayaran di Tunisia yang harusnya tanggal 4 September diundur menjadi tanggal 7 September. Itu yang pertama. Poin kedua, insya Allah Indonesia sejauh ini sudah komitmen dengan 5 buah kapal kemanusiaan yang akan ikut serta dalam gerakan Global Summit Flotilla ini yang dihadiri oleh 44 negara dan mengirimkan kapal sekitar 80 kapal. Setiap kapal-kapal ini kita beri nama pahlawan nasional. Ada satu kapal bernama Soekarno, ada Patu Unus, Sultan Hasanuddin, Malayati, dan Diponegoro. Insya Allah ini untuk mengingatkan dunia bahwa kita sangat ingin menambahkan nama-nama besar itu di kapal-kapal ini agar juga tercatat dalam sejarah. Ya pemirsa, bersama kita sudah hadir langsung dari Tunisia, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy, Muhammad Hussein. Assalamualaikum waktu Jakarta, Mas Hussein. Waalaikumsalam Felicia, waktu Tunis. Ya, Mas Hussein, apa motivasi utama delegasi Indonesia Global Peace Convoy ikut serta dalam Global Summit Flotilla ini menuju Gaza, Mas? Ya, pertama kita ingin Ya, Mas Hussein. Mas Hussein, apakah mendengar saya? mendengar. Baik. Gimana? Ya, Mas Hussein, kira-kira apa motivasi utama delegasi Indonesia Global Peace Convoy ini ikut serta dalam Global Summit Flotilla menuju Gaza, Mas? Ya, jadi pertama kita ingin menegaskan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa keberadaan kita dalam misi bersejarah ini adalah salah satu cara kita mengawal konstitusi, mengawal amanat konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, di mana Indonesia komitmen dan konsisten dalam menegakkan perdamaian di dunia dan berusaha menghapuskan penjajahan. Maka kali ini kita hadir dalam Global Summit Flotilla untuk menjadi bagian dalam rangkaian sejarah tersebut, dan juga kita hadir untuk
mewakili keresahan dan kemarahan warga Indonesia yang selama ini hanya bisa menonton dari layar kaca genosida yang terjadi secara live streaming, secara langsung, dan kita tidak bisa berbuat banyak sejauh ini. Berbagai usaha sudah kita coba namun gagal, dan kali ini kita punya kesempatan untuk benar-benar bisa berbuat hal yang signifikan, yaitu berusaha membuka blokade Israel terhadap Gaza dan membangun koridor kemanusiaan bersama 44 lebih negara dan ratusan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara dalam proyek besar bernama Global Sumut Flotilla ini. Ya, Mas Hussein, mengenai bantuan, apa saja bantuan yang dibawa oleh tim Indonesia pada misi ini, Mas? Ya, saat ini kita diarahkan, diinstruksikan oleh teman-teman panitia global untuk fokus pada pengadaan kapal dan SDM. Adapun bantuan-bantuan kemanusiaan logistik lainnya itu sudah disiapkan oleh teman-teman Global Sumut Flotilla, steering committee-nya, dan yang tentu persiapan itu juga melibatkan kita, artinya kita juga ikut berkontribusi dalam pengadaan bantuan logistik, baik itu logistik sembako, logistik medis, dan beberapa hal-hal yang juga dibutuhkan untuk warga Gaza di sana. Ya, Mas Hussein, ini kan keberangkatan dari Tunisia tertunda karena cuaca buruk ya, Mas. Bisa diceritakan lebih lanjut mengenai kendala yang lagi dirasakan saat ini, Mas? Iya, memang harusnya kita ini sudah harus berlayar tanggal 4 September dari pelabuhan Tunisia. Namun karena adanya cuaca yang buruk di perairan Spanyol, di mana keterlambatan di pelabuhan Spanyol itu berdampak pada keterlambatan kita, karena memang diagendakan kapal-kapal yang bergerak dari Spanyol itu akan mampir dulu ke Tunisia, lalu kita akan adakan semacam farewell ceremony atau seremonial pelepasan bersama-sama dari Tunisia bergerak menuju Gaza. Namun qadarullah ya, di luar kendali teman-teman panitia, cuaca buruk, angin besar melanda sehingga membuat beberapa kapal itu harus direparasi, harus diperbaiki, dan harus kembali berlabuh di pantai Barcelona, Spanyol. Namun dari laporan yang kami terima sejak kemarin, meskipun sempat delay 1 hari, akhirnya puluhan kapal dari Barcelona sudah mulai bergerak menuju perairan Italia dan kemudian akan mampir ke Tunisia sebelum bersama-sama kita akan bergerak menuju Gaza. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Hussein atas laporan Anda. Hati-hati di sana dan sampaikan salam kami kepada para aktivis yang mengikuti misi ini. Terima kasih Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.